Wah, gue hampir nggak bikin video. Ya sebenarnya video gue kemarin yang menjelaskan tentang video-video ngoceh bau ini memang nggak harus tiap malam sih, cuman kayak ketika kalau gue mau cerita aja gitu. Ya serah gue lah pokoknya. Hari ini juga karena weekend dan nggak banyak kegiatan dan gue udah banyak keluar kemarin dengan segala kerendemannya, jadi gue nggak banyak keluar hari ini. Bukan nggak banyak, gue nggak keluar lama sekali dari rumah gue pagi. Agak lumayan lama tidurnya, terus paginya tuh anjir perut gue sakit cok. Jadi kemarin tuh kan di acara kopi itu gue mesen long black di ada booth, bukan booth ya, apa ya, ada kedainya Filosofi Kopi. Di situ gue nyoba, kata Fatin long blacknya enak, ya gue minum. Enak, memang enak. Gue tahu dampaknya bakal ke perut gue, pasti bakal asam lambung gue. Lanjut dah, mata rambut gue nggak bisa api anjir. Tapi mana tadi gue beli Filosofi Kopi long black, ya gue tahu bakal asam lambung, makanya gue segera, tidak lama-lama gue di MBK. Gue pulang di rumah, mungkin salahnya gue makan mie ayam. Nggak tahu ya, pengaruh banget kayak pagi itu gue, wah diare gue pak. Udah amat tahan gue di lantai, nggak peduli gue. Diare gue pokoknya tadi pagi, nggak enak banget perut gue. Udah gue pokoknya menggeliat-liat aja di kasur sampai siang, nggak sampai siang, sampai jam-jam 11 jam 10. Habis itu gue udah cuman duduk di depan laptop aja nonton YouTube, main game siangnya, malam sekarang main game lagi. Ya gitulah kehidupan saya. Ya ampun. Tolong, kehidupan pengangguran. Daripada nggak ada obrolan, gue sebenarnya ada pembicaraan. Kemarin lah pokoknya gue nonton konser di Unila. Ya inilah pokoknya. Dan ketika gue lihat di TikTok tentang review konser itu, katanya banyak yang ngeluh, banyak yang mendapati apa, konser, katanya konser terbobrok katanya. Anjir, konser terbobrok ya. Ini gue lihat di TikTok nih ya. Kita review kenapa nih dibilang bobrok nih. Satu, harga tiket overpriced, 3 guest star. Komunikasi panitia buruk banget, sering banget miskomunikasi yang akhirnya saling lempar tanggung jawab. Contoh, waktu agrab tiket dari VIP nggak langsung diproses, malah bilang nggak tahu, nggak ada info, padahal sebelumnya sudah ada chat ke bagian tiketing dan disuruh untuk langsung datang ke tiket box, tapi sampai di sana malah pada ngangong. Ini kan yang laksanain ini ya, BEM kampus lah pokoknya. Dan ini kayaknya kalau mereka, kayaknya ini pertama kali menurut gue. Kayak ini pertama deh buat mereka. Ya, ya pasti di sebuah panitia tuh hal wajar komunikasi, walaupun tidak boleh wajar ya. Maksudnya bukan wajar, sering terjadi lah miskomunikasi di panitia nih. Dan yang dikeluhkan di sini masalah upgrade tiket. Kayaknya menurut gue mungkin mereka tuh sebenarnya nggak ada bakal ada upgrade tiket gitu, misal dari yang dia festival ke VIP gitu. Nggak ada obrolan lah, nggak ada, apa ya bahasa, mereka tidak mempersiapkan akan adanya upgrading tiket gitu pokoknya. Dan yang gue tahu juga memang nggak ada infonya sama sekali kalau mau upgrade tiket gitu. Jadi ya makanya mereka bingung, mereka nggak expect bakal gitu. Salah mereka sih juga, ada salahnya juga mereka itu nggak mengantisipasi itu ketika menyusun acara ini gitu. Kayak mereka kan harusnya kalau nyusun konser, bikin konser, harusnya tahu lah konser-konser umum tuh beberapa ada yang bisa upgrade tiket gitu. Misal udah beli yang festival, terus mereka mau beli yang VIP atau gold atau apalah, yang upgrade lah pokoknya gitu ya. Miskomunikasi ini panitia memang ya. Harga overprice 3 gestar, tapi menurut gue gestarnya lumayan sih ya, cuman nggak tahu deh, menurut gue ya lumayan mahal sih, tapi nggak, ya masih kebeli lah. Hindia, Fish, Bernadia ya lumayan lah, bukan setidaknya bukan artis lokal atau band lokal gitu ya, nggak ada band lokal nih gitu. Apalagi nih masalah do's and don'ts pas konser, di gate masuk
Pihak panitia bilang bahwa barang yang disita bisa diambil setelah acara selesai, tapi nyatanya barang sama sekali nggak boleh diambil. Panitia saling lempar bilang, nggak tahu, bukan urusan saya. Kalau bukan barang branded ya udah sih, bahkan sampai tunjuk-tunjukkan dengan penonton. Di tempat pengumpulan barang ada sekitar 5 trash bag, 2 kardus barang sitaan belum dikeluarkan semua karena keburu panitia yang lain ngumpul dan marah-marah. Boleh bawa tumbler tapi harus dikosongin, sedangkan di dalam area tidak ada water station. Dos and don'ts nih. Ini kalau yang nulis beneran kejadian nih, panitia ngomong kayak bukan nggak tahu, bukan urusan saya. Ini ada yang kasar juga, anjing, kok gua nih kayak temenan, nggak mungkin nggak kenal kayak gini. Kalau bukan barang branded ya udah sih. Ini nih anjing, ini kalau beneran ya kacau. Ini sangat tidak profesional anjing kalau beneran kayak ini kalau emang do's and don'ts misalnya ada barang sitaan, kalau emang di awal bilang nanti dikembaliin ya kembaliin. Ya nggak laju bukan barang branded ya udah sih, enak bener lo ngomong, gila kayak itu barang orang juga, maksud gue kan emang kalau disita mau kemana, mau lo pakai gitu kan, ngerampok jatuhnya pak. Kalau yang mungkin lagi-lagi komunikasi ya, mungkin mereka nih nggak komunikasi lagi nih. Salah satunya lagi nih ada yang bilang nanti dikembaliin, terus siapa panitia yang membaliin, siapa yang ditunjuk mau ngembaliin, ditunjuk nggak orang apa seksi siapa yang mau balik, apa bagian mana yang bertugas ngembaliin, siapa. Nah itu tidak ada tempatnya di mana, apa ngadepnya ke siapanya itu nggak ada kepastian, pasti kayak gitu. Dan kalau yang gue pantau kemarin ya, emang setelah kan penutupan itu Hindia, penutupan dari band gedenya lah, setelah itu ada DJ memang. Abis Hindia itu MC penutupan udah memang bergerombol rame banget tuh yang keluar. Ya pasti sangat susah nyari panitia kalau acara udah penghujung kayak gitu tuh, panitia biasanya udah bubar memang. Tapi kan kalau yang nggak profesional gitu tuh acara-acara kampus internal kayak ya udahlah, ya nggak udahlah juga sih, nggak profesional jatuhnya, nggak bisa diwajarkan juga. Tanggung jawab pak, barang orang maksud gue. Kalau di awal udah kayak gini, takutnya konser-konser kedepannya nggak kalau misal nih ini konser bikin lagi ada trust issue nanti mereka sama panitia, nggak bagus. Terus ini nih boleh bawa tumbler tapi harus dikosongin, sedangkan dalam gak ada tempat minum bener. Gue nggak bawa tumbler tapi memang gue lihat di dalam nggak ada water station, nggak ada tempat air minum buat isi ulang air minum gitu. Terus ngapain? Buat apa kita bawa tumbler nih, buat minum di dalam kan aus pasti, tapi disuruh dikosongin sedangkan di dalam nggak ada isi ulangnya. Lagian juga buat apa sih? Ya gue tahu pasti kan di situ ada sponsornya sebuah air mineral lah, ya gue tahu di dalam biar mereka pada beli itu, tapi kan tidak masuk akal maksud gue. Bilang aja dari awal nggak boleh bawa tumbler, nggak boleh bawa minuman dari luar, terus apa ya, tanda kurung tumbler isi minum juga nggak boleh. Nah gitu kan tegas gitu omongan. Jadi awal orang nggak memang nggak mau bawa, memang nggak perlu bawa, jadinya memang harus disuruh beli di dalam. Udah bilang gitu aja. Mana mahal woi, 10.000 so, ya gue udah 3 kali konser memang mahal ya, minuman di dalam pasti mahal. Mereka cari duit pak, sponsor gitu. Yalah, timbang konten gini bukan konten, timbang ngoceh doang aja susah bener gue ganti-ganti ini anjing, ganti angle bang. Udah kayak apa, masalahnya gelap banget muka gue, di bawah juga aneh. Udah tiap setup kayak gini dah pokoknya kali ya. Gue pengen kayak gini ya, pengen nyender gitu, nyantai, gak kelihatan tahi. Apa tadi, lanjut nih. Area parkir berantakan, diarahkan ke sana ke sini. Ada beberapa kendaraan yang disuruh langsung masuk ke parkir tanpa dikasih tiket. Selesai acara, panitia bagian parkir minta tunjukin tiket. Kalau nggak ada tiket dikenakan denda 50.000. Buset.
Pihak keamanan mediasi dengan mengusulkan untuk menunjukkan STNK dan memberi uang parkir 10.000, tapi pihak panitia masih ngotot bahwa tetap harus didenda. Nah, ini kayak mana nih? Lanjut. Area konser seharusnya bebas dari asap rokok alkohol, tapi panitia dengan di area konser asik merokok dan mabok dengan mabok. The fuck mabok, cok. VIP dirasanya tidak ada benefit. Contoh kecilnya pas mau jajan. Contoh kecilnya bangsat nih yang nulis. Contoh kecilnya pas mau jajan harus terobos jalur festival yang jalannya cuma seuprit, bahkan WC pun cuma disediakan satu setiap kanan kiri. Hebat, satu-satu. Parkir dulu. Parkir ini memang gue lihat kemarin dia ada ini sih, apa ya, ada abang-abangan, nggak tahu dah, mungkin warlock apa kayak mana lah, apa tuh petugas parkirnya, entah dari mana, gue juga kayaknya ngeliat warlock dah, bukan warlock apa bahasanya, nggak tahu lah, bukan mahasiswa pokoknya, kerjasama juga mungkin sama panitia gitu kan. Untungnya gue dapet tiket. Memang ada beberapa titik di bagian kampus itu yang dijadiin lahan parkir. Nah, gue nggak tahu deh tempat yang lain, tapi tempat gue aman sih. Dikasih tiket 20.000 bayar tiketnya, tapi denda 50 sih. Gokil coy, udah kayak ini coy, hilang tiket parkir di hotel di mall anjing. Kacau. Tuh lagi-lagi komunikasi dan ketidaksiapan panitia. Bukan berarti kalau yang ngalamin orangnya dikit, bukan berarti kesalahannya kecil. Nah, masa evaluasi pasti sama mereka nih. Ini mungkin ketidaksiapan panitia saat menyambut motor sih. Di beberapa titik mungkin ada yang gak terkoordinasi, tapi ketika keluar semuanya sama rata harus nyerahin tiket. Ya gimana ya, ngumpulin ngaturin masa sebanyak itu sih memang kacau sih kalau komunikasi hancur sih. Tambah ini banyak ngotot-ngototannya nih, nggak ngerti dah gue nih panitia nih kayak mana nih. Lanjut. Area konser harusnya bebas dari asap rokok dan alkohol. Tapi panitia di area konser asik merokok dan mabok. Gue nggak inget deh di peraturannya ada dilarang merokok apa enggak. Gue lupa. Tapi rokok memang diambilin yang nggak bersegel, yang kayak udah dibuka gitu, nggak boleh, harus sambil disegel, harus yang masih disegel, maksudnya rokok baru gitu. Tapi kan itu waktu di depan tuh, waktu dicekin sebelum tiket masuk tuh memang digituin, rokok yang nggak segel dibilangin tuh nanti diambil. Tapi berarti kan kalau misal rokoknya masih segel dibawa masuk, berarti boleh kan ngerokok di dalam. Ataupun memang waktu konser, dan kebanyakan konser memang orang pada ngerokok gitu ya, memang nggak bagus sih jadinya, kayak masa banyak rokok, kayak sesak napas cok, gila. Tapi kemarin gue merasa nggak banyak asap rokok sih, gue nggak ngerasa kena banyak gitu, tapi ada, tapi nggak ini rokok ya udahlah, tapi memang ngeselin. Tapi alkohol panitia ngapain? Ini panitia nih ya, tulisannya nggak salah baca nih gue ya. Tetapi panitia di area konser asik merokok dan mabok. Rokok ya udahlah, bukan wajar apa ya, orang banyak dan memang sering di halayak umum gitulah, tapi anjing memang rokok. Alkohol panitia lagi, anjing, maksud gue ngapain anjing mabok. konservis Hindia Bernadia mabok ngapain? Lu kira ini klub apa? Kira ini ini dongo nih, ini juga nih nggak tahu nih kayak mana bisa ada panitia mabok nih kayak mana. Goblok anjing. Lanjut, apa VIP nggak ada benefit ya? Ya memang VIP gue rasa di depan WC-nya dikit aja, WC cuma satu anjir, dikit banget. WC darurat sih memang, gimana ya. Tapi itu memang beberapa konser yang gue datengin memang WC-nya ya 1, 2 gitu aja memang. Tapi VIP cuma dapat 1,
kiri kanan ya. Bener sih, maksud gue eh apa sewajarnya VIP itu memang orangnya dikit kan, karena VIP itu very important person kan, maksud gue biasanya lebih dikit orangnya gitu. Jadi ya tidak sespesial festival gitu lah, maksud gue kan orang pasti lebih dikit. Ya WC satu ya memang satu sih kurang ajar kalau satu ya, orang banyak juga itu, maksud gue nggak bisa, itu nggak bisa diwajarkan. Tambahlah tiga nah gitu kan, masih oke lah. Terus apa tuh kalau ya yang gue lihat ya mereka terkurung di depan gitu kan, memang masuknya dari samping tuh, nggak ngelewatin festival. Tapi kalau mau ke bazar harus motong, ada pintu tuh di pembatas antara festival sama apa VIP, nerobosin orang-orang dulu tuh sebelum kan lewat dalam. Kalau mau keluar kan, masa keluar kan, keluar masuknya lewat luar, nggak bisa. Harusnya itu dibuatin jalur khusus gitu, kayak masih ada jalan khususnya gitu di samping, dibikinin emang buat yang kalau mau yang VIP mau ke bazar gitu. Toh ya wajar, namanya festival kan ya, festival ada bazarnya gitu. Kalau VIP ya udah VIP nonton gitu, deket sama panggung gitu, benefitnya kan. Benefitnya cuma dekat panggung aja gue liat-liat nih emang. Apalagi ya, jalan Suprit, nah itu aja sih dia ngeluhnya, itu aja kayak kalau mau ke bazar harus nembusin banyak orang. Nah solusinya panitia buatin jalur khusus untuk VIP kalau mau ke bazar gitu, jadi nggak usah nembus-nembusin orang loh. Jalan gue lihat pagarnya pak, dekat gue pagarnya memang kecil loh, kayak pagar rumah yang buka pintu gitu doang gitu. Panitia panitia kayak mana kamu ini. Lanjut 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 lanjut. Toh kalau bazar pun ya, festival pun udah ribet cok kalau mau ke bazar. Apalagi gue udah dapet depan bolak balik, harus bawa temen. Nah pagi, banyak kerugian material yang disebabkan oleh penyelenggara dan juga buruknya attitude dari sebagian besar panitia. Bahkan sampai VT ini dibuat, pihak penyelenggara terpantau menutup akses komentar di IG tanpa ada klarifikasi terkait masalah yang terjadi. Isu sering terjadi ya ketika ada masalah di sebuah something lah, someone or sebuah organisasi dan kawan-kawan ya. Ada yang mereka nggak mau tanggung jawab dan nggak mau menerima, bukan nggak mau menerima ya, nggak mau menerima aja tuh ya, kalau di kolom komentar kan nggak mau menerima kritik ya, jadinya ya nggak tahu mereka apa yang terjadi kan. Mereka yang penonton mau speak up menyampaikan kritik dan mengeluh, ya lu harusnya terima dong, buka aja kolom komentarnya, bacain gitu kan, bahan evaluasi. Jadi panitia tuh banyak, belum tentu semuanya ngobrol ya, apalagi menghandle masa sebanyak orang mau konser gitu kan, banyak orangnya. Kalau ada yang ngeluh ya mereka ke akun lu, entah nge-DM entah komen. Kalau lu malah matiin komen atau malah nanti DM nggak ada yang, bukan DM nggak ada yang dibalas, apa ya, bahkan DM dimatiin. Matiin DM bisa nggak sih, nggak tahu, pokoknya nggak mau menerima kritik gitu. Lo mau bikin nextnya apa enggak gitu kan, dipertanyakan. Kalau lo buat next tapi lo nggak mau introspeksi dari yang masalah-masalah lo yang pertama gitu, nggak berkembang, nanti malah jelek dong. Apa, nggak ada peningkatan kualitas di sini, karena mungkin baru pertama kali mereka ngadain, minim pengalaman dan segala macamnya, ya udahlah gitu kan. Tapi ya harusnya udah banyak referensi tentang konser-konser gitu kan. Cuman ya udahlah, penting pertama kali mereka ngadain konser gitu. Nah, tambah ini mahasiswa bukan IO kan, tidak apa ya, ya mahasiswa cok, cuman mahasiswa. Mereka bukan IO yang profesional untuk ngadain acara gitu, bukan event organizer gitu. Tapi ya itu, kalau kalau sampai matiin komen sih kacau. nggak mau nggak mau menerima masukan gitu, habis sih udah ya. Mungkin itu satu VT doang tuh, mungkin banyak VT-VT lain yang protes pasti banyak kayak, jadi kalau dilihat-lihat ya. Tapi sebelum gue lihat VT itu, gue lihat kemarin aman-aman aja. Ini bagi gue pribadi ya, nggak ada yang nggak ada yang menurut gue bermasalah banget.
di gua gitu. Kayak lah tidak, gua kemarin konser memang sendirian sih. Konser sendiri sedih banget. Gue konser sendiri, gue festival, gue paling depan, hampir paling depan. Satu-satunya yang gue rasakan sangat minus adalah pak, itu jarak antara festival VIP terus panggung jauh banget anjing. Gue rasanya kayak nonton di luar pagar, jauh banget. Maksudnya gini nih, VIP itu orangnya nggak terlalu banyak loh, tapi space-nya yang VIP itu kayak lebar banget, lebar banget. Jadi VIP itu kan pasti mereka bakal berkerumun ke depan panggung, mereka padet tuh ke depan, sisanya banyak cok di belakang. Maksud gue pagar pembatas antara festival ke VIP itu bisa dideketin lagi loh. VIP itu orangnya dikit, jadi kayak kita tuh anjing kayak nonton dari luar, cok jatuhnya. Nonton dari luar rasanya. Bahkan gua yang paling depan mana ya, gua kasih lihat nih. Gua tuh di festival hampir paling depan, bisa dibilang paling depan lah. Tapi anjing, sedepan-depannya gua cuma mana ya, sudut foto gua itu dapatnya semana, mana sih, apa nggak ada yang foto anjing. Pokoknya kecil banget dah anjir, kayak jauh banget, jauh banget motor. Jauh, gue mau video gitu jauh banget, kayak gue berasanya kayak nonton ilegal manjat panggung gitu. Nah itu rasanya cowok, kacau, jauh banget masalahnya. Itu tuh pagar bisa dideketin lagi dan nggak bakal mengganggu VIP juga. Maksud gue kan VIP tuh orangnya dikit, yang VIP merasa rasa festival, yang festival merasa nonton di luar. Gila, itu satu-satunya yang gue rasakan minus banget sih. Itu kayak anjing gak worth it cowok, harganya beda dikit, kayak berapa puluh ribu doang. Mending gue beli VIP, setidaknya gue di depan. Anjing gila itu sih, gue kesel banget itu. Kayak gue pernah datang ke satu konser juga, Fish Hindia juga. Itu VIP-nya itu malah dia di pinggir, tetap dekat panggung tapi di pinggir. Tapi festivalnya nggak sejauh itu anjir, nggak sejauh itu. Bahkan gue nggak terlalu depan pun gue masih dapat angle yang lebih deket ke panggung gitu. Masalah ini lapangan tuh nggak terlalu luas, lapangan bola itu nggak terlalu luas, tapi lu makan tempatnya banyak banget buat VIP tuh anjir. Masih banyak space, mereka kan ngerumunin ke depan, masih banyak space kosong. Dan maksud gue anjing nih lapangan kosong pengen gue masukin rasanya, gila. Sayang banget gitu, kacau. Nah kalau yang lain-lain nih gue nggak terlalu relate lah sama yang di apa, yang di VT ini. Gue merasa kayak parkir gue aman, gue bayar tapi ya mahal memang anjing. Tapi ya udahlah, kayak ya udahlah, harga konser memang gue datengin konser rata-rata harga tiket memang 20.000 gitu, 20.000 15.000 gitu. Tapi udah gue nggak ada masalah kayak ini. Menurut gue pribadi, gue nggak ada masalah kayak motor kenapa, tiket kenapa, nggak kenapa-napa. Gue juga datang tuh sore sebelum open, nggak sebelum open gate, awal-awal open gate gitulah. Gue datang awal, parkiran masih sepi ya, mengantisipasi gue bakal telat dan segala macem. Gue masuk aja, ngelihat di mana ada tempat parkir, gue masuk. Di mana ada orangnya gue masuk, tiket dapet, aman. Rokok gue sekitaran gue waktu nyanyi, waktu udah nyanyi itu nggak ada sih ngerokok, tapi waktu nunggu iya gitu ya. Udah orang asem mulutnya. Itu gue nggak ada masalah sama rokok. Apalagi ya, barang sitaan gue nggak ada barang yang disita, walaupun gue menyelundupkan permen karet memang. Tapi memang panitia yang ngeceknya nggak panitia yang ngeceknya nggak ini sih, memang formalitas aja ngeceknya gitu ya. Boleh yang grepe badan orang ribuan kayak mana ya. Apalagi tadi yang dikeluhin ya, kamar mandi. Gue selama konser gak ke kamar mandi, minum gue beli anjing.
air mineral 10.000 tuh beli gue. Kacau. 10.000 gue sayang tuh sampai habis konser. Ada jajan, gue juga nggak jajan sih. Gue festival juga gue nggak jajan ke booth tenda-tendaan jajanan tuh gue nggak ada jajan. Ya kesimpulan, festival kemarin mungkin dirasakan banyak orang, beberapa orang yang merasakan negatifnya. Semoga saja bisa dijadikan bahan evaluasi kalau panitia mau dikritik ya. Kalau matiin komen jatuhnya nggak mau dikritik, pak. Kacau kalian. Ya semoga saja yang nyelenggarain konser kemarin kampusnya masih mau ngelaksanain. Terus apalagi, terus bisa introspeksi lah, memperbaiki kesalahan yang kemarin gitu, jadi besok lebih bagus lagi. Karena gue seneng kampusnya deket rumah gue, jadi gue datang konser nggak usah pakai helm, nggak, pokoknya nggak ribet lah. Gue nyiapin nggak usah datang awal-awal banget, kayak tinggal ngesot nyampe gue ke tempat konsernya gitu kan, enak gitu. Ya semoga adain lagi lah tahun depan gitu, dengan segala perbaikan dari masalah yang hari ini itu. Kacau tuh, menurut gue paling kacau sih itu sih. Jauh banget festival anjing, kayak nonton dari kayak nonton dari luar pagar. Bangsat. Lebih enak nih. Gue harus pakai tripod lagi anjir. Lah ribet nih. Males banget gue, nggak jadi plug and play ini video. Misal kalau gue mau nyender gini, nah, harus segini, deket banget nih. Ya segini lebih terang lah seenggaknya. Dah buat video nanti aja lah.